محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'dahu la nabiyya wa la rasula. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma taqullah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Kita menjalankan segala perintah Allah dan kita menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua mempunyai kekuatan untuk menjadi insan-insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan sampai detik dan hari ini. Secara penanggalan Hijriah kita masih berada dalam suasana tahun baru Hijriah, yaitu bulan Shafar. Setelah 1 bulan kita berlalu dengan bulan Muharram dan kita sekarang memasuki bulan Shafar. Dan hijrahnya Nabi itu terjadi sebenarnya adalah pada bulan Shafar, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar, dan sampai ke Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu kenapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama di dalam penanggalan
Karena menurut ahli sejarah Islam, hijrahnya Nabi itu sudah terpikirkan, sudah terkonsep, dan sudah ada niatan dan gagasan itu mulai dari bulan Muharram. Tapi baru terlaksana itu pada bulan Safar. Dan hijrahnya Nabi bertepatan dengan tanggal 27 Safar. Baru mulai Nabi melaksanakan hijrah dengan para sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah. Dengan dasar dua, satu secara kondisional pada waktu itu kota Arab tidak kondusif untuk Nabi dan para sahabat yang sudah beriman kepada Allah. Tapi di sisi lain ini adalah perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyiarkan Islam agar cepat dakwahnya Nabi, penyebaran agama Islam di seluruh dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu dalam suasana hijriah di bulan Safar ini, mari kita ambil momentum bagaimana kita untuk senantiasa semangat berhijrah. Hijrah kita mungkin bukan dari tempat ke tempat, bisa jadi hijrah kita adalah mari kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Kualitas apapun yang tadinya terbelakang, yang tadinya negatif, yang tadinya malas, kepada arah yang baik, arah yang lebih maju. Minan dulu mati lalu, dari arah-arah kegelapan menuju arah keterangan dalaman. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di sisi lain dalam penanggalan Syamsiyah ataupun Masehi, kita sekarang berada pada bulan Agustus. Seminggu kemudian insya Allah kita akan memperingati proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai bangsa tercinta, bangsa Indonesia. Kalau Malaysia, India itu mereka merdeka bukan hasil perjuangan, tapi mereka adalah diberi kemerdekaannya oleh penjajah, wabil khusus oleh negara Inggris. Makanya kalau Malaysia itu dinamakan dengan negara persemakmuran, karena mereka dimerdekakan adalah hasil pemberian dari penjajahnya. Orang-orang Amerika dia akan merasa bebas setelah justru merdekanya itu mereka membunuh penduduk aslinya, suku aborigin, dan merasa tidak layak menjadi warga Amerika. Lalu mereka bunuh dan mereka merasa sekarang sudah merdeka dengan ketidakadaan warga aslinya. Tapi negara Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mereka merdeka hasil perjuangan jerih payah para pahlawan, petikan takbir dari para pahlawan, cucuran darah bahkan nyawa melayang demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan kita sebagai anak cucunya para pahlawan, mari kita isi kemerdekaan ini, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai amalan-amalan ibadah, pendekatan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan hal-hal yang positif. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa kalau kita mampu bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan berikan nikmat jauh lebih besar lagi. Tapi sebaliknya, la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita tidak mampu bersyukur kepada Allah, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Oleh karena itu, dengan nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, mari kita isi. Kita bisa Jumatan dengan bebas, bisa beribadah dengan bebas, bisa keluar kemana-mana dengan merasa bebas. Dan ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita rasakan negara Indonesia yang begitu merdeka, bebas, dan enak sekali, bagaimana dengan saudara-saudara Muslim kita? Contohnya yang ada di Palestina sekarang. Mereka belum merasakan kemerdekaan. Bahkan sekarang makin terkecampur perang antara Yahudi dengan Israel ataupun dengan Palestina. Dan itu memang sifatnya Yahudi. Kata Allah, hum yuhibbul mufsidin. Mereka adalah orang-orang yang suka membuat kerusakan di dalam dunia ini.
Dan nas Allah sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo, tidak akanlah ridho. Kalau bahasa santri, satu kata diawali dengan kata lam. Lam itu adalah amil nawasib, bukan amil zawajib. Bukan lam tampilan. Lam itu maknanya abadan, selamanya. Mereka tidak akan ridho kepada kita hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikuti millah mereka. Millah bukan hanya agama. Ahli tafsir mengatakan millah bisa jadi pola pikir kita, tidak masuk agamanya, tapi pola pikir kita seperti orang Yahudi dan Nasrani. Tidak masuk agamanya, tapi cara berpakaian kita. Kalau orang menutup aurat merasa kuno karena tidak mengikuti zaman, itu sudah masuk ke dalam millahnya orang Yahudi dan Nasrani. Bisa jadi makanannya, bagaimana cara makan kita, makanan yang kita makan. Kalau orang sekarang tidak mabuk merasa ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Kalau sudah terasa seperti itu zaman, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah berhasil millatahum, mengajak kita semua ke dalam millahnya mereka. Oleh karena itu, mari kita senantiasa, kita dan generasi-generasi kita, anak-anak cucu kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita jaga mereka dari siksa Allah, siksa neraka, dengan cara mari kita berhijrah dan mari kita menuju kebaikan-kebaikan yang tadinya asalnya dari keburukan-keburukan, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah bahwa negara Indonesia sudah diberikan kemerdekaan, dan saatnya dan waktunya kita mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang penuh nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik li zalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa safir abbas sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum bi sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر جيوش المسلمين وعشاقر الموحدين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدعة المشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وبخصوصا في إندونيسيا رحمة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة